Halo bosku, apa kabar semuanya? Semoga bosku semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Kembali lagi di channel yang tidak enak didengar ini. Buat yang belum subscribe, tolong dipencet dulu tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga untuk like dan komen, biar Mimin makin semangat bikin videonya. Kalau sudah, Mimin ucapkan terima kasih banyak. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke alur ceritanya. Bagian dalam dari aula utama, saat ini berada dalam kekacauan. Semua orang segera memeriksa balok batu, tangan Lindong, Song Duan dan dua lainnya ditekan dengan kuat ke arah atas. Riak yang kuat samar-samar dipancarkan dari bagian dalam balok batu, api kecil yang selalu berdiri di samping Lindong, dia mengerutkan keningnya sambil menatap Song Duan dan dua lainnya, menahan nafsu untuk membunuh 3 orang yang merampok Lindong dengan tongkat logamnya. Sebelum menerima pesan dari Lindong, ia pasti akan menekan berbagai emosi di dalam hatinya. Aduh, suara yang kecil tiba-tiba dipancarkan dari balok batu, sementara Little Flame menatap Lindong. Setelah itu, dia melihat bahwa tubuh Song Duan dan dua lainnya bergetar sebelum terhuyung mundur. Namun, wajah mereka tidak menunjukkan kemarahan, sebaliknya, mereka dipenuhi dengan sukacita yang liar. Ekspresi beberapa orang di aula utama sedikit agak berubah. Ketika mereka melihat ekspresi mereka bertiga, mungkinkah Song Duan dan dua lainnya telah memperoleh sesuatu dari balok batu? Song Duan dan dua lainnya tidak peduli tentang tatapan orang-orang di sekitarnya, mata mereka menatap punggung Lindong. Setelah itu, sebuah kedipan melintas di antara mereka. Mereka melambaikan tangan lalu berkata, "Ayo pergi." Tampaknya, mereka sadar bahwa tindakan mereka sebelumnya pasti akan membuat marah Lindong. Meskipun mereka tidak takut, namun mereka tidak ingin bertempur melawan seseorang dengan temperamen yang gila. Apalagi mereka sudah mendapatkan warisan, begitu mereka berhasil menguasainya di masa depan, kemungkinan Lindong tidak lagi sombong di depan mereka. Mendengar suara Song Duan dan dua lainnya, bawahan mereka dengan cepat mengangguk. Setelah itu, mereka mundur. "Bukankah kalian bertiga sedikit terlalu tidak bertanggung jawab jika kalian pergi sekarang?" ucap Lindong. Namun, tepat ketika mereka bertiga bersiap untuk pergi, Lindong, yang melihat punggung mereka akhirnya tersenyum tipis. Tangannya yang melekat pada balok batu itu, tiba-tiba terjatuh, sebelum dia berbalik dan menatap kelompok Song Duan dengan ekspresi mengejek. Song Duan dan dua lainnya menyipitkan mata mereka, ketika mereka melihat bahwa Lindong masih dapat mengejar mereka. Lalu mereka bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" "Jika bukan karena aku telah memblokir vis aura di balok batu tadi, kemungkinan kalian bertiga tidak akan bisa masuk. Kalian benar-benar tidak tahu bahwa, siapapun yang melihatnya, harus mendapat bagian. Namun, kalian bertiga telah merebut bagianku. Bukankah itu terlalu berlebihan?" ucap Lindong. Lindong tersenyum, matanya menunjukkan seutas aura dingin, saat dia melihat ke arah Mosa, dan perlahan Mosa pun berkata, "Lindong, warisan semacam ini adalah sesuatu yang harus diperoleh siapapun dengan kemampuan. Faktanya bahwa, kamu gagal merebutnya berarti, kamu tidak memiliki kemampuan. Apa yang kamu rencanakan dengan mengatakan omong kosong di sini? Apakah kamu ingin kami menyerahkan warisan yang telah kami peroleh?" Mosa tidak bisa menahan tawanya, dan malah mengejek Lindong. "Lagi pula, kami bertiga tidak mempermasalahkan kamu karena telah merebut sebagian besar darah esensi naga iblis di luar waktu itu. Namun, jangan berpikir bahwa kamu benar-benar memiliki kualifikasi untuk berdiri di tanah ini seperti kami. Kami tidak seperti Si Kun, yang baru saja memasuki 2 Yuan Nirvana Stage," ucap Mosa. Kilatan melintas di mata Song Duan dan Peng Fei. Namun, mereka tidak mengatakan apa-apa. Kedua orang ini jelas sangat cerdas. Bahkan saat ini, mereka tidak berbicara dengan Lindong dengan kata-kata kasar. Jelas, mereka masih sedikit takut pada Lindong. Pada saat ini, semua orang di aula utama telah memahami cerita dari awal hingga akhir. Tampaknya Lindong telah memasuki balok batu pertama, dan menemukan harta karun di dalamnya. Namun, sebelum dia bisa mendapatkannya, Song Duan dan dua lainnya, yang telah mengikutinya, telah mengganggunya. Selain itu, kejadian selanjutnya juga bisa dengan mudah dinubuatkan. Setelah dimanfaatkan, Lindong secara alami tidak akan membiarkan masalah ini berakhir. Namun,
Lindong mencoba untuk membuat kelompok Mosa menyerahkan sesuatu yang mereka dapatkan. Jelas bukan hal yang mustahil. Melihat situasi ini, kemungkinan tidak akan terhindarkan terlepas dari bagaimana seseorang berusaha menghindarinya. Mata sejumlah besar orang berkedip ketika mereka memikirkan hal ini. Secara alami, semakin besar kekacauan dalam situasi ini, semakin baik bagi mereka. Mereka bahkan mungkin bisa menangkap sesuatu secara acak selama kekacauan dan mendapatkan kejutan. Apa yang kamu katakan itu benar. Warisan di sini memang sesuatu yang harus dimiliki oleh mereka yang berkemampuan. Namun, dengan kemampuan kamu, kemungkinan kamu belum mencapai tingkat ini. Ucap Lindong lalu tersenyum. Kata-kata yang dia ucapkan menyebabkan ekspresi sejumlah orang berubah sedikit. Oh, hahaha, Lindong. Sepertinya mengalahkan Si Kun benar-benar meningkatkan kepercayaan diri kamu. Meskipun kamu sudah mendengar kata-kata ini beberapa kali, aku masih akan mengulanginya lagi. Seseorang harus menyadari keterbatasannya. Kadang-kadang, itu bukan hal yang buruk daripada akan menderita beberapa kerugian. Nada suara Mosa padat. Melihat ekspresinya, semua orang menyadari bahwa ahli dari Kekaisaran Pasir ini sudah memiliki niat membunuh Lindong. Serahkan warisan yang telah kamu peroleh. Ucap Lindong, namun, Lindong hanya mengangkat matanya di hadapan kata-kata Mosa yang padat. Dia tidak mengatakan apa-apa dan mengulurkan tangannya. Bocah, sepertinya kamu memang ingin mencari mati, ucap seseorang. Beberapa ahli di belakang Mosa segera menjadi marah ketika mereka melihat situasi ini. Mata Mosa menatap Lindong dengan penuh perhatian. Sesaat kemudian, tenggorokannya mengeluarkan suara berderit yang aneh ketika dia perlahan berkata, "Bocah, aku khawatir kamu tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan kata-kata ini kepadaku. Aku juga ingin melihat betapa luar biasanya orang ini, yang memiliki reputasi hebat baru-baru ini. Sungguh aku ingin melihatnya sekarang. Mudah-mudahan kamu bukan hanya orang yang tidak berguna yang hanya tahu bagaimana berbicara," teriak Mosa. Mata Mosa benar-benar berubah menjadi gelap dan dingin, setelah teriakannya menggema. Dia mengambil langkah maju dan kekuatan Yuan Power yang megah melonjak keluar dari dalam tubuhnya seperti gunung berapi yang telah meletus. Tekanan ganas dan kuat melanda aula utama. Selain Song Duan dan beberapa lainnya, orang-orang yang tersisa dengan buru-buru melangkah mundur sambil mengaktifkan Yuan Power mereka untuk memblokir tekanan Yuan Power itu. Puus, sosok Mosa langsung berubah menjadi sosok hitam dan bergegas ke depan. Lonjakan Yuan Power berkumpul dan segera melakukan tekanan mengejutkan, karena itu dengan kejam menyapu Lindong. Darah melonjak di mata Little Flame ketika dia melihat bahwa Mosa akhirnya tidak dapat mengendalikan dirinya lagi dan ingin menyerang Lindong. Namun, saat dia hendak menyerang, Lindong hanya melambaikan tangannya dan menghentikan Little Flame. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan melonjak Yuan Power serta energi mental diaglomerasi di depannya, membentuk penghalang defensif. Ledakan, duar. Serangan Mosa dengan keras mendarat ke penghalang yang terbentuk dari mental energi dan Yuan Power. Segera, suara rendah teredam dipancarkan. Meskipun kekuatan yang kuat telah mengguncang penghalang sampai riak terbentuk, serangan itu gagal menghancurkannya. Dengan mengandalkan kekuatan Yuan dari satu panggung Nirvana Yuan, dan kemampuan Master Simbol Segel Surga, Lindong saat ini tidak akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Bahkan ketika menghadapi dua orang ahli panggung Nirvana Yuan. Tidak heran kamu begitu sombong, kamu sebenarnya memiliki beberapa kemampuan. Namun, kamu tidak akan seberuntung lagi setelah ini, teriak Mosa. Mosa tertawa dingin setelah serangannya diblokir. Tubuhnya bergerak dan warna kuning lumpur dari daya Yuan mendesing keluar, samar-samar berubah menjadi pasir kuning yang menyebar di langit, memiliki aura yang sangat spektakuler. Jelas, dia tidak berniat untuk menunda pertarungan ini lagi dan segera mengakhirinya. Palem tulang pasir kuning mengikis, teriak Mosa. Teriakan dingin tiba-tiba terdengar dari dalam pasir kuning. Orang bisa melihat pasir kuning yang menembus langit berkumpul dengan cara seperti kilat. Setelah itu, secara langsung berubah menjadi kepalan pasir kuning besar. Uap yang mengikis hadir di dalam angin dari tinju. Saat menghantam penghalang Lindong dari segala arah, orang-orang di sekitarnya jelas sangat terkejut ketika mereka melihat tindakan Mosa. Mereka secara alami menyadari bahwa palem produk pasir tulang kuning ini pada dasarnya adalah salah satu langkah membunuh Mosa. Itu tak terduga bahwa dia telah menggunakannya begitu cepat.
Tampaknya Lindong ini memang cukup terampil. Song Duan dan Peng Fei menyipitkan mata ketika mereka melihat adegan ini. Kekuatan mereka mirip dengan Mosa. Serangan dari yang terakhir ini adalah sesuatu yang bahkan mereka tidak berani sedikit pun. Lindong mengangkat matanya, murid-muridnya menyaksikan telapak tangan besar dengan pasir kuning bergelombang yang melayang di atas. Dia juga bisa merasakan ketajaman dan niat membunuh yang samar terkandung dalam serangan Mosa. Hah, sekelompok uap putih dimuntahkan dari mulut Lindong. Segera, dia melemparkan kepalan ke depan di depan semua mata yang ada di dalam aula utama. Ini adalah kepalan sederhana tanpa tanda-tanda seni bela diri yang digunakan. Dan juga tidak ada kekuatan mengejutkan yang melonjak di dalamnya. Tinju ini muncul benar-benar biasa tanpa area yang menyebabkan orang terkejut. Namun, tidak ada dari mereka yang tahu bahwa ketika Lindong mengeksekusi pukulan ini, 8 level Fist Aura dalam dantiannya sedikit bergoyang. Segera, Fist Aura dipisahkan di bawah komando pikirannya. Bang, ketika Fist Aura ini melonjak, sentuhan akhir tampaknya telah ditempatkan pada pukulan biasa dari Lindong. Dalam sekejap, ia mengalami transformasi lengkap. Riak kuat yang tak terlihat menyapu tempat itu dengan kecepatan yang menakutkan. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei segera mengalami transformasi yang intens. Pada saat ini, mereka samar-samar bisa merasakan bahwa tubuh Lindong tampaknya menunjukkan tanda-tanda telah disinkronkan dengan balok batu kuno. Mereka tidak menyadari apa yang terjadi pada adegan ini. Namun, mereka bisa merasakan bahwa Lindong awalnya mengeluarkan pukulan biasa, namun saat ini, memiliki kekuatan ledakan yang sangat menakutkan. Bang! Angin tinju yang berisi 8 level Fist Aura bertabrakan dengan palem sen kuning itu tanpa memberi jalan. Matilah, nada yang tak tertandingi tiba-tiba keluar dari mulut Lindong. Detik berikutnya, mata semua orang melebar. Mereka dapat melihat bahwa telapak tangan penuh kekuatan Mosa benar-benar runtuh pada saat ini. Swoosh! Ekspresi Mosa, yang berada di belakang, tiba-tiba pucat pasi pada saat ini. Kejutan lebat melonjak di matanya saat dia menatap Lindong. Interior aula utama benar-benar sunyi. Mata setiap orang berisi ekspresi kaget yang tidak bisa disembunyikan. Mereka benar-benar tidak dapat mempercayai bahwa telapak tangan itu, yang berisi hampir seluruh kekuatan Mosa, akan benar-benar hancur oleh tinju sederhana dan biasa milik Lindong. Sungguh Fist Aura yang menakutkan, gumam Lindong. Tentu saja, para ahli seperti Song Duan memiliki kesungguhan yang tinggi di mata mereka. Mereka secara alami bisa merasakan Fist Aura mengejutkan yang dipancarkan dari pukulan tunggal Lindong ini. Intensitasnya seolah-olah dimaksudkan untuk menghancurkan seluruh tempat ini. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bagaimana mungkin bagi Lindong untuk memiliki Fist Aura yang menakutkan. Mereka semua dengan jelas mengerti bahwa hal yang sangat langka namun kuat seperti Fist Aura, bukanlah sesuatu yang bisa dihubungi oleh seseorang di level mereka. Hanya para ahli sejati yang bisa membuat konsepsi yang begitu menakutkan. Pada tingkat itu, kemungkinan sebagian besar seni bela diri sudah tidak berguna bagi mereka. Dengan memiliki aura semacam itu, mengangkat anggota tubuh mereka secara sederhana akan cukup kuat untuk menghancurkan tanah dan langit. Bagaimana mungkin? Song Duan dan Peng Fei saling memandang. Mereka bisa melihat ketidakpercayaan di mata pihak lain. Namun, keduanya juga sangat cerdas. Setelah kejutan awal ini, ekspresi pemikiran yang mendalam melintas di mata mereka. Sesaat kemudian, tubuh mereka bergetar, sepertinya telah memahami sesuatu. Warisan sebenarnya dari sekte level 8 ini bukan seni bela diri, tetapi aura level 8 Fist. Ekspresi Song Duan dan Peng Fei menjadi pahit pada saat itu. Penyesalan muncul di hati mereka. Meskipun seni bela diri yang mereka peroleh cukup bagus, tidak diragukan lagi. Seluruh levelnya lebih lemah jika dibandingkan dengan aura tingkat 8 tingkat ini. Hati mereka berdua yang masih sangat senang telah mendapatkan warisan sebelumnya, disiram dengan baskom berisi air dingin. Akibat melihatnya, seluruh tubuh mereka menjadi sedingin es. Ekspresi Mosa sedikit pucat saat dia buru-buru mengambil beberapa langkah ke depan. Dap banyak mata yang terpana. Tatapannya membawa sedikit kejutan, ketika dia berbicara dengan suara serak. Ini adalah 8 level Fist Aura. Kamu benar-benar mendapatkan aura tingkat 8 level. Mosa tanpa sadar meraung beberapa kata terakhir. Ada keserakahan yang lebat dan ketidakpuasan yang muncul di matanya.
Awalnya, dia sangat sombong, karena dia pikir, Lindong tidak mendapatkan apa-apa. Namun, adegan ini membuatnya mengerti bahwa orang yang tertawa terakhir dalam sisa sekte tingkat 8 ini adalah Lindong. Aku ucapkan, terima kasih untukmu. Ucap Lindong lalu tersenyum sedikit. Tidak ada yang palsu di senyumnya. Ini menyebabkan Mosa tanpa sadar meludahkan seteguk darah ketika dia mendengar ini. Meskipun dia tidak mengerti apa yang dimaksud Lindong, sepertinya alasan Lindong bisa mendapatkan 8 level Fish Aura mungkin karena dia, mungkinkah? Pikiran Mosa cukup akut, pikirannya berputar dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Matanya tiba-tiba menyusut, 3 kelompok cahaya itu hanyalah umpan? 8 level Fish Aura sejati masih tetap ada di balok batu, ucap Mosa. Kamu benar, sayang sekali tidak ada hadiah untukmu, ucap Lindong. Lindong membuka mulutnya dan tersenyum. Matanya tiba-tiba berubah dingin ketika dia melangkah maju, dan tanpa ampun melemparkan pukulan lain ke arah Mosa. 8 level Fish Aura juga melonjak keluar dari dantiannya sekali lagi. Aura di sekitar Lindong juga menjadi sengit dan ganas seperti kilat yang tertinggal di awan. Bang, ruang di aula besar bergetar hebat dengan tiba-tiba. Angin dari pukulan yang berisi keganasan seperti guntur menyapu Mosa dengan cara seperti kilat, dan muncul seperti badai. Bajingan, mengapa kamu menyerang kami? Apa karena kamu telah memperoleh 8 level Fish Aura? Jangan bilang bahwa kami bahkan tidak diizinkan minum sup meskipun kamu makan daging. Kamu pikir kamu ini siapa? Mosa meraung marah. Kekuatan Yuan dalam tubuhnya tampaknya telah ditekan saat dia merasakan tekanan Fish Aura yang mengejutkan. Aku tidak keberatan membiarkan kalian makan sup. Namun, aku tidak suka diperlihatkan oleh orang lain, dan aku tidak suka sikap kamu, ucap Lindong. Mata Lindong sedingin es. Lengannya bergetar dan angin kepalan tangan yang hebat menyerbu Mosa, yang telah memanuver daya Yuannya untuk mengelilingi dirinya, dengan kecepatan seperti kilat. Ledakan, 2 angin tinju menabrak tubuh Mosa yang bersenjata lengkap, suara meredam rendah menyebar dan riak energi mengejutkan yang menyapu dari udara. Setelah itu, semua orang melihat bahwa lapisan pertahanan di atas tubuh Mosa sebenarnya hancur secara langsung. Gruk, seteguk darah segar dikeluarkan saat tubuh Mosa dengan sedih melesat ke belakang. Akhirnya, dia dengan keras menabrak dinding. Dinding keras itu dengan cepat membentuk beberapa garis retak. Setiap ahli tunggal dari Kekaisaran Pasir mengubah ekspresi mereka, karena terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa Lindong telah mengalahkan Si Kun. Namun, mereka hanya mendengarnya. Selain itu, kekuatan Mosa lebih kuat dari Si Kun. Namun, setelah hanya beberapa pertukaran, Mosa sebenarnya dikalahkan oleh Lindong. Swos tubuh Lindong bergegas keluar. Dengan cepat, dia muncul di depan Mosa. Dia melengkungkan tangannya dan meraih kepala Mosa. Kekuatan melahap meletus. Setelah itu, semua orang melihat gugusan cahaya yang langsung robek dari kepala Mosa. Api kecil, Lindong menjerit pelan setelah merobek gugus cahaya ini, lengannya terombang-ambing, dan gugus cahaya itu dilemparkan ke arah api kecil. Mosa terkejut sesaat sebelum meraihnya, dan memasukkannya ke dalam tubuhnya. Warisan yang diperoleh Mosa sebenarnya direbut. Karena kasus ini, mata Mosa menjadi merah darah. Dia segera memalingkan kepalanya dan melirik kelompok Song Duan sebelum berbicara dengan suara lantang. Apakah kalian berdua benar-benar berpikir orang ini akan membiarkannya? Jika kamu berdiri diam di samping sekarang, Mosa jelas mengerti bahwa kekuatannya sendiri bukan tandingan Lindong, yang telah memperoleh aura tingkat 8. Jika dia ingin bertarung dengan Lindong, dia harus bergandengan tangan dengan Song Duan dan Peng Fei. Ekspresi di mata Song Duan dan Peng Fei berubah sedikit ketika mereka mendengar kata-kata Mosa. Mereka mengepalkan tangan mereka sedikit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba santai. Setelah itu, mereka mengangkat kepala, tersenyum ke arah Lindong dan berkata, jika saudara Lindong benar-benar menginginkannya, kita akan menyerahkan warisan seni bela diri ini. Suasana di dalam aula besar menjadi sedikit sunyi. Semua orang terkejut. Bahkan Lindong juga sedikit terkejut ketika mereka melihat Song Duan dan Peng Fei. Jelas, mereka tidak berharap bahwa dua orang pakar dua panggung Yuan Nirvana ini benar-benar akan memilih untuk menyerah kalian berdua, teriak Mosa. Mosa juga tertegun ketika melihat adegan ini, tenggorokannya tanpa sadar merasakan manis lagi. Dia tidak menyangka, Song Duan dan Peng Fei sebenarnya selicik ini. Lindong menatap Song Duan dan Peng Fei.
Dia langsung tertawa pelan. Kemungkinan dia mengerti maksud dari keduanya. Song Duan dan Peng Fei sangat tidak mau menyerahkan seni bela diri warisan ini. Namun, mereka juga menyadari betapa sulitnya untuk berurusan dengan Lindong, yang telah memperoleh aura tingkat 8. Karena itu, mereka langsung menurunkan sikap dan menyerah di depan begitu banyak orang. Mereka berdua memberi Lindong wajah yang besar. Keelokan ini memang cukup hebat. Yang paling penting, karakter ini bisa mengimbangi tergantung pada situasinya, menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Siapapun yang memiliki afinitas, dapat memperoleh harta warisan ini. Karena kalian berdua memiliki kedekatan ini, wajar saja jika aku tidak memiliki kualifikasi untuk mengatakan omong kosong lagi. Ucap Lindong. Lindong mengangguk sedikit dan tertawa. Dia tidak bertindak terlalu kejam. Kata-kata Lindong mirip dengan mereka, yang memiliki kemampuan harus memilikinya, seperti yang Mosa katakan sebelumnya. Namun, makna di dalamnya sangat berbeda. Ini menyebabkan ekspresi Mosa menjadi hijau tiada batas. Kemarahan, orang ini hanya menggunakan dia untuk memberi contoh. Di sisi lain, sukacita melintas di wajah Song Duan dan Peng Fei. Mereka menangkupkan tangan mereka bersama ke arah Lindong. Tampaknya sikap lunak ini memang memiliki beberapa manfaat. Paling tidak, itu berkali-kali lebih baik daripada Mosa, yang telah kehilangan wajah dan harta karunnya. Lindong, kamu seharusnya tidak terlalu senang dulu, karena Kekaisaran Pasirku pasti tidak akan membiarkan masalah ini dengan damai. Hijau dan putih bercampur di wajah Mosa, membuatnya tampak sangat sedih. Dia melihat tatapan mengejek dari sekelilingnya, sebelum akhirnya mengusap jejak darah di sudut mulutnya. Setelah melemparkan beberapa kata-kata jahat, dia membiarkan orang-orangnya dan pergi dengan sangat tidak puas. Lindong melirik ke punggung Mosa. Dia tidak menghentikannya. Lindong mungkin bisa mengalahkan dua ahli tahap Yuan Nirvana seperti Mosa, tetapi jika yang terakhir benar-benar ingin melarikan diri, bahkan Lindong harus menggunakan beberapa kartu trufnya sebagai gantinya jika dia ingin membunuhnya. Pada saat ini, bagaimanapun, Lindong tidak mau menggunakan kartu truf ini kepada Mosa. Banyak mata menyaksikan pemandangan ini dari dalam aula utama. Mereka semua tanpa sadar tetapi diam-diam mengklik lidah mereka. Beberapa tatapan berulang kali menyapu Lindong. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa Lindong benar-benar dapat menggunakan kekuatannya sendiri untuk memaksa tiga kekaisaran peringkat tinggi besar untuk menyerah dan mengakui kekalahan. Ayo pergi, kemungkinan keempat aula misterius akan segera dibuka. Itu adalah hidangan utama, ucap Lindong. Lindong tidak peduli tentang mata di sekitarnya. Dia menoleh dan berbisik pada Little Flame sambil tersenyum. Setelah itu, dia berhenti tersisa di tempat ini, tubuhnya bergerak dan dia berbalik untuk pergi di depan tatapan rumit Song Duan dan yang lainnya. Lalu, bersambung, sekian dan terima kasih banyak.